Betul sekali. Ini sampai pakai Ya. yang emoji otot-ototnya 3 itu. Saking semangatnya luar biasa kan ya Bu Erma? Iya, benar sekali. Oke, bisa dimulai? Iya, sudah rame. Masya Allah, masih semangat sekali. Padahal ini jam-jam siang, jam ngantuk ya Ibu Erma, tapi peserta kita tetap semangat. Iya, bisa kita mulai. Bisa dimulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat rekan-rekan guru se-Indonesia. Iya, benar sekali. Iya, boleh. Boleh Ibu Erma, bisa dimulai? Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul guna mengikuti pelatihan pemanfaatan akun belajar ID di hari yang kedua ini. Oh ya, untuk mengulang yang kemarin saya rasa kemarin lebih menarik ya rasanya, tapi mungkin hari ini lebih menarik lagi materinya. Kenapa? Karena memang yang memberikan pemateri memang orang-orang hebat semua. Saya yakin Bapak Ibu guru semua pasti mampu untuk mengikuti. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya adalah Erma Emilia, saya adalah PTP Muda Pengembang Teknologi Pembelajaran Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Kebenaran saya mendampingi rekan-rekan ini untuk membantu mereka dalam mendampingi mereka dalam mensosialisasikan kegiatan ini. Oke, untuk sesi pertama ini materinya tentang bagaimana cara masuk atau login ke Canva. Itu nanti akan disampaikan oleh guru kita yang cantik, Ibu Rindi. Kepada Bu Rindi kami persilakan. Silakan Bu Rindi untuk menyampaikan. Masya Allah. Iya, baik, terima kasih Bu Erma atas kesempatannya. Wah, saya blushing di sini dibilang cantik. Ibu juga cantik. Oke, terima kasih ya Ibu atas kesempatannya. Saya mulai. Iya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru yang hebat yang sudah hadir di live streaming YouTube kita. Di sini sudah saya lihat sudah ada 62 peserta yang sudah menonton live streaming YouTube. Masya Allah, di sini sangat menunjukkan bahwa Bapak Ibu masih semangat ya. Iya. Nah, saya ingin juga menyapa Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dalam perlindungannya, dan tentu saja semangat dalam menjalani hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erma bahwa kegiatan pelatihan kita hari ini yaitu berkaitan dengan bagaimana sih cara mendapatkan akun Canva Pro. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu ini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini pernah tidak menggunakan akun Canva Pro? Tapi sebelum saya menjelaskan itu juga sedikit lagi, mundur sedikit, Bapak Ibu masih tahu kan dengan saya, kira-kira kemarin juga saya sudah sempat menyampaikan mengenai Google Drive, dan saya juga ingin menyampaikan sangat senang sekali bisa menemani dan Ibu semua pada kegiatan pelatihan kita di hari kedua ini, yaitu pemanfaatan akun belajar ID yang terintegrasi dengan Google Workspace for Education. Saya sangat senang sekali. Jadi saya sampaikan dulu, nama saya adalah Rindi Eka Putri. Sekali lagi saya kenalkan, saya adalah guru di SD Negeri 111 Palembang yang juga bertindak sebagai Google Certified Educator. Baik Bapak dan Ibu, tadi saya sudah bertanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar Canva atau situs Canva? Atau Bapak Ibu di sini sudah pernah menggunakannya? Coba Bapak Ibu, saya ingin melihat terlebih dahulu. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada belum yang menggunakan Canva? Coba kita lihat di live-nya. Oke, di sini sudah ada Ibu Nursida. Sudah. Halo Ibu dan Ibu Siti, alhamdulillah baik. Amin. Baik. Kira-kira ini masih menunggu peserta yang lain ya Bapak dan Ibu semua?
Kira ada tidak yang sudah menggunakan aplikasi Canva ya di sini? Saya belum dapat jawabannya ini. Oke, sepertinya baru masuk semua ya. Dari SMP Karya Dharma Bakti Palembang. Halo Bapak, terima kasih sudah hadir di live streaming YouTube kita. Nah, dari Bapak atau Ibu Rida N. Sinaga, pernah, Masya Allah, luar biasa. Nah, pastilah, di sini sudah pernah Bu, Canva Pro punya Google, ini pertanyaan ya. Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Jadi, kita bahas dulu bersama-sama Bapak Ibu, apa sih sebenarnya Canva itu. Nah, di sini saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke. Kira-kira suara saya terdengar tidak Bapak Ibu? Kalau seandainya suara saya tidak terdengar live streaming YouTube kita. Saya juga terlalu cepat istilahnya dalam mempresentasikan hari ini. Suka tidak ingat kalau ngomong terlalu cepat seperti itu. Oke, ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah. Nah, kira-kira sudah belum? Tampak Bu Putri? Jelas kayaknya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira presentasi ini saya sudah tampil belum? Sudah tampil Bu Rindi? Oke, sepertinya sudah tampil ya. Nah, di sini Bapak Ibu, nama saya Rinda Eka Putri. Hari ini kita akan membahas tentang Oke, terima kasih Bu Emil. Iya, alhamdulillah. Baik, sini bagaimana sih cara mendapatkan Canva Pro? Nah, apa sih Canva itu sebenarnya? Oh iya Bu, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke Pak Ibu, bisa lihat tampilan dari Canva. Canva itu adalah semacam platform di mana kita bisa membuat desain apapun itu yang Bapak Ibu inginkan. Contoh, misalnya Bapak Ibu ingin membuat spanduk. Misal Bapak Ibu punya bisnis nih, ingin mempromosikannya kepada orang luar dengan membuat spanduk. Biasanya kalau kita mau buat spanduk, kita akan menyewa jasa percetakan dan itu membutuhkan biaya yang mahal. Nah, Bapak Ibu, dengan situs Canva atau platform Canva ini, nah ini adalah salah satu platformnya, platform Canva. Bapak Ibu begini tampilannya, tapi dengan akun pribadi. Dengan platform Canva ini, kita bisa mendesain spanduk, bisa mendesain PowerPoint untuk slide presentasi kita ke siswa. Kita juga bisa membuat untuk posting di Instagram dan juga Facebook dengan desain-desain yang menarik serta estetik dan kekinian Bapak Ibu. Lalu apakah kalau kita mau mendesain di Canva harus butuhkan keterampilan yang luar biasa? Desain orang awam itu bisa mengoperasikan fitur-fitur yang ada di Canva ini Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kita bisa membuat desain di sini. Nah Bapak Ibu, selanjutnya selain kita membuat desain, untuk apa lagi sih Canva? Untuk siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Jadi, tidak hanya tugas-tugas yang monoton saja yang kita bisa berikan. Misalnya, menulis, lah, seperti itu biasa ya Bapak Ibu. Tapi kita juga bisa mengajak siswa-siswa kita untuk berkolaborasi membuat suatu desain atau membuat infografis dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu penting sekali kalau kita mau mengaktifkan akun belajar.id dan mengintegrasikannya ke Canva ini. Nah, di sini, lalu apa sih perbedaan antara Canva biasa dan juga Pro? Bapak Ibu di sini terlalu kecil ya mungkin ya. Oke. Di sini saya lihatkan secara garis besar saja. Langsung saja ke platformnya. Biasa Bapak Ibu, di Canva Pro kita bisa menikmati fitur-fitur yang tadinya premium yang kita perlu bayar untuk mengaksesnya itu secara gratis Bapak Ibu, bahkan jutaan fitur. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya suka sekali
mengedit atau mendesain sesuatu, misalnya foto dimasukkan, tapi ingin menghapus backgroundnya Bapak Ibu. Nah, kalau itu dia tidak akan tampil, tidak akan bisa Bapak Ibu. Kita perlu mengupgrade-nya terlebih dahulu sehingga baru bisa menghapus background-nya. Dan juga kalau ingin menggunakan template yang bagus, ada juga template yang harus bayar kalau di akun Gmail. Kalau di Canva Pro menggunakan akun belajar.id, kita bisa memanfaatkan template ya Bapak Ibu, itu semuanya secara gratis, yang tadinya premium itu bisa kita gunakan. Oke, itu satu. Yang kedua, apalagi nih manfaatnya kalau kita bisa mengaktifkan Canva Pro. Yang kedua, kelas Bapak Ibu. Nah, ini dia. Di sini Bapak Ibu di sebelah kiri bawah ada Rini Eka Putri Class, itu adalah kelas saya. Kelas ini fungsinya hampir sama seperti Google Classroom ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa mendesain dan juga membagikannya ke siswa kita. Sehingga kita pun bisa mengajak siswa kita berkolaborasi untuk mengedit suatu desain. Seperti itu. Nanti kita kolaborasi ya Bapak Ibu. Saya akan beri linknya sehingga Bapak Ibu bisa berkolaborasi di sana. Oke, selanjutnya tidak usah berlama-lama. Lalu bagaimana sih caranya supaya akun Canva kita itu bisa terupgrade dengan menggunakan akun belajar.id? Pertama yang harus disiapkan adalah Bapak Ibu silakan siapkan ini terlebih dahulu. Syarat yang harus disiapkan adalah satu, SK pengangkatan guru, dan yang kedua, menunjukkan SK bahwa kita adalah seorang guru Bapak Ibu. Boleh SK CPNS, boleh SK pembagian tugas, pokoknya SK yang menunjukkan kalau kita adalah seorang guru. Sudah disiapkan, lalu yang kedua adalah akun belajar.id. Kalau dua syarat ini sudah Bapak Ibu siapkan, selanjutnya adalah kita buka terlebih dahulu tab baru. Seperti ini. Kita buka tab baru, lalu Bapak Ibu bisa mengetikkan Canva untuk pendidikan di browsernya atau di Omnibox di sini ya Bapak Ibu. Kita bisa mencarinya di Google atau di browser. Oke, tampilannya kurang jelas. Untuk mendapatkan tampilan yang jelas, Bapak Ibu bisa men-setting tampilan di YouTube-nya Bapak Ibu dengan mengklik titik 3. Kalau lewat HP itu di sebelah kanan atas, lalu diganti resolusinya menjadi atau kualitas video menjadi 720 Bapak Ibu. Biasanya YouTube akan merendahkan kualitas video kita supaya kita kegiatan perselancaran kita itu lancar. Jadi kalau misalnya ngeblur di HP Bapak Ibu saat lihat YouTube, itu silakan diatur dulu settingan kualitas. Oke, di sini sudah kita buka tab baru, kita ketikkan Canva untuk pendidikan. Kita tunggu terlebih dahulu sampai tampilannya muncul. Oke. Masih loading. Tidak jelas gambarnya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sudah disetting belum yang tampilan di YouTube-nya? Karena kalau saya coba di sini lumayan jelas kalau lihat dari handphone saya. Coba disetting dulu menjadi 720 ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini sudah tampil buat dan berkolaborasi Canva untuk pendidikan. Sekarang Bapak Ibu klik yang paling atas ini.
Kita tunggu terlebih dahulu sampai tampilannya muncul. Oke, kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah tampilan dari Canva untuk pendidikan. Sekarang, kita tunggu terlebih dahulu sampai tampilannya muncul. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar hingga akhir ya Bapak Ibu. Seperti kemarin itu ya di luar ekspektasi, ternyata mati lampu. Hari ini saja di tempat saya tuh sudah 3 kali mati. Ya, Bu Rindi. Ya, mungkin koneksi Bu Rindi sedang terputus. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Bu Rindi, mikrofonnya mati. Ya, Bu Rindi. Itu sepertinya Bu Rindi sudah bergabung kembali. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Jadi sebenarnya Canva itu, nah Bu Rindi sudah kembali. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu semua, tiba-tiba ini jaringannya mungkin ya Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini saya matikan saja sepertinya kameranya supaya jaringannya tidak terganggu ya Bapak Ibu. Baik Bu, bisa dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah membackup tadi. Saya bantu share screen kembali. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu yang ada di live streaming YouTube kita. Tadi terputus. Apakah mati lampu lagi Bu Rindi? Alhamdulillah tidak Ibu, tapi jaringannya yang tidak bersahabat. Masya Allah. Oke, di sini saya bagikan kembali. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ujian kita. Pasti Bapak dan Ibu yang ada di daerah-daerah juga merasakan yang sama ya. Atau juga di sini juga ya sama seperti pokoknya hampir sama semua lah rata-rata Bapak Ibu. Apalagi kalau hujan. Di sini udah mendung Bapak Ibu. Tapi walaupun demikian, apapun rintangannya, kita tetap jangan berputus asa, tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Karena saya pun masih tetap semangat Bapak Ibu. Oke. Bagaimana suara saya ada? Kita lanjutkan kembali. Sampai di mana tadi penjelasannya? Di sini masih dalam proses untuk share screen. Oke Bapak dan Ibu semua. Tadi sampai di sini ya.
Oke, nah tadi kalau misalnya kita sudah klik daftar, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita sudah mengetik daftar, memilih daftar, kita pilih yang ini. Dapatkan paket pendidikan gratis kami untuk TK hingga kelas 12. Klik yang mulai verifikasi sekarang. Ini adalah verifikasi kita bahwa kita adalah seorang guru Bapak Ibu. Klik sekarang. Oke. Nah, kalau sudah diklik, sekarang kita masukkan akun yang akan kita tautkan dengan dengan Canva Pro ini. Di sini saya menggunakan nama salah satu guru yang ada di sekolah saya. Contohnya ini ya Bapak Ibu. Misalnya nama depannya Zuria, lalu nama belakangnya adalah Ibrahim. Terus, nah email ini masukkan. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, di sini sepertinya saya masih tertaut dengan akun Gmail saya. Jadi saya harus log out dulu. Oke, saya log out dulu. Saya log out dulu. Karena tadi tidak bisa mendaftar. Jadi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Canva dengan akun pribadi, usahakan terlebih dahulu di log out supaya tidak terganggu seperti saya tadi. Oke, kita masuk lagi dengan Google. Kita mulai lagi dari awal saja ya Bapak Ibu. Kita coba Canva untuk pendidikan. Oke, masih menunggu ya. Kalau saya bisa menggunakan jendela samaran baru aja. Nah, di sini saya buka Canva untuk pendidikan. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu, tidak apa ya. Pokoknya tetap semangat. Semakin banyak diulas, semakin kita bisa ya Bapak Ibu. Oke. Nanti untuk pertanyaan kita ada di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita buat lagi dari awal. Kita pilih buat dan berkolaborasi di sini. Kita mulai lagi dari awal Bapak Ibu karena tadi terputus. Oke. Di sini kita tunggu sampai platformnya itu sudah tampil.
Bu Dini terputus ya? Sepertinya iya, Bu. Iya. Oke. Jadi kita tunggu dulu atau bagaimana nih, Bu? Kita tunggu aja sedikit lagi aja. Kasihan karena peserta udah penasaran. Iya, betul sekali. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, mohon bersabar dan kita mengerti sinyal seperti ini memang sering terjadi ketika kita melakukan webinar seperti ini. Tapi mungkin juga sambil menunggu untuk para peserta mungkin bisa untuk praktek sendiri dulu ya, sementara kita menunggu Ibu Rindi menampilkan lagi paparannya. Ya Bapak Ibu bisa untuk praktek dulu ya, mungkin sembari menunggu Ibu Rindi. Mungkin jika terkendala mungkin langsung kirim permasalahannya di kolom chat. Nanti kita bisa bisa diskusi langsung bersama. Langsung jawab ya Bu ya. Oh ya, betul sekali, sembari menunggu Ibu Rindi ya. Jadi bagi di sini juga saya sambil saya di sini juga sambil mempraktekkan nih, kayaknya ini menarik juga ya. Ternyata kan kita tahu kalau Canva ini kita bisa bikin suatu kreasi yang sangat luar biasa bagus. Kalau kata anak-anak estetik kayak gitu kan. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu Rindi sudah hadir. Nggak usah lagi. Ya, jadi Canva itu bisa kita gunain untuk membuat poster, untuk membuat PowerPoint, desain PowerPoint juga bisa kita manfaatkan di sana. Di sana ada template-template yang sangat bagus banget. Jadi Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan template-template. Bu Nisa boleh? Iya, Bu Nisa terima kasih. Boleh minta bantuannya Bu Nisa, bisa dibuka dari laptop Ibu Nisa saja gimana? Sepertinya di sini saya terkendala jaringan sehingga saya tidak bisa menampilkan share screen-nya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu semua. Bagaimana Bu Nisa bisa? Oke. Nah, terima kasih Bu Nisa. Bu Nisa, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali lagi karena saya terkendala jaringan sehingga saya terpental dari Gmeet ini ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan mulai lagi saja dari awal. Nah tadi Bapak Ibu kita buka terlebih dahulu di tab baru, ketik Canva untuk pendidikan. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, boleh juga Canva untuk pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu masukkan, buat dan berkolaborasi. Nah, seperti ini. Klik yang sebelah kiri ya, Ibu Nisa. Ada yang daftar sekarang untuk guru. Kita klik. Nah, lalu kita sign up with Google. Kita bisa sign up with Google. Seperti ini. Nah, lalu kita masukkan akun kita. Oke, akunnya di sini boleh pakai yang Ibu Nisa, boleh? Oke. Selanjutnya kita masukkan akun belajar.id Bapak dan Ibu semua ya. Lalu kita masukkan password akun belajar.id kita di sini. Nah, jika sudah, lalu kita klik next. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, Bapak Ibu klik yang get verified now atau verifikasi sekarang. Ini adalah supaya kita bisa memverifikasi apakah kita guru atau bukan. Nah, sekarang Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan masukkan nama pertama Bapak Ibu semua. Contohnya misalnya Chairunisa. Di first name itu ya Bapak Ibu di bagian awal. Kita hapus terlebih dahulu Chairunisa. Lalu ke last name-nya itu boleh bebas, misalnya dari SMP 10 boleh, atau Chairunisa lagi juga boleh.
last name-nya. Kalau seperti saya Rindi Eka Putri, berarti first name saya itu Rindi Eka dan belakangnya last name-nya adalah Putri atau nama terakhirnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jika sudah kita masukkan emailnya. Nah, email di sini tadi sudah tertaut dengan yang sudah kita masukkan tadi, yaitu akun belajar.id kita. Di sini akunnya yaitu cairunisa34@guru.smp.belajar.id, seperti itu. Nah, jika sudah Bapak Ibu kita masukkan sekolahnya. Sekolahnya misalnya Bu Nisa di SMP Negeri 10. Nah, Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu di mana? Silakan dimasukkan. Untuk school website-nya, itu adalah website sekolah Bapak Ibu. Hanya ini saja ya Bapak Ibu, cuman sebagai tambahan saja. Jika tidak mau diisi juga tidak apa, tapi sebaiknya kita isi saja tidak apa-apa. Misalnya pakai akun kita juga boleh. Atau kita sembarang aja juga boleh. Boleh Ibu Nisa diisi saja misalnya. Oh ada ya, website dari SMP Negeri 10. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada, itu dilewatkan juga tidak apa ya, atau diisi dengan akun kita, tidak masalah. Nah, kalau ada seperti Bu Nisa di SMP Negeri 10, silakan dimasukkan school website-nya. Seperti ini. Oke, jika sudah diisi semua Bapak Ibu, pastikan terlebih dahulu dari awal last name-nya sampai akhir, sampai website-nya sudah diisi dengan benar. Selanjutnya kita klik continue. Continue atau lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada additional document required. Artinya kita harus mengupload SK pengangkatan kita sebagai seorang guru. Misalnya Bapak Ibu ada SK CPNS boleh. Pokoknya SK pembagian tugas juga boleh. Pokoknya SK yang memang menandakan kita kalau kita adalah seorang guru. Nah, bagaimana Bu Nisa kira-kira ada atau tidak? Kalau seandainya tidak ada, tidak apa, pakai yang sembarang dulu ya. Nanti kita bisa memverifikasi ulang. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu yang bisa lihat di atasnya ada upload berupa JPEG atau JPG yang di atas, ada tulisan PNG atau PNG or PDF. Jadi, format SK yang Bapak Ibu bisa upload adalah bisa berupa gambar dengan format JPG, atau bisa berupa PNG, atau bisa berupa PDF, seperti itu. Jadi kalau dokumen berupa Word, ya Bapak Ibu itu tidak bisa. Kalau sudah, baru kita submit atau masukkan di bawah. Klik submit-nya. Oke, nah di sini please help us by answering a few questions. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, tapi tidak diwajibkan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menjawabnya boleh. Misalnya di atas, what grades do you teach? Kelas berapa Bapak Ibu mengajar? Terus, what subjects will you use Canva for? Untuk apa sih Canva ini digunakan? Dan what would you like to use Canva for education for? Juga untuk apa sih Canva ini digunakan untuk pendidikan, seperti itu. Boleh di skip juga Bapak Ibu, di sini kita skip saja. Tidak apa. Nah, kalau sudah kita klik continue. Nah, jika sudah diklik continue, Bapak Ibu, kita harus menunggu terlebih dahulu sampai pihak Canva sudah memverifikasi kita. Biasanya verifikasi tersebut yaitu kurang lebih 1 sampai dengan 2 hari, Bapak Ibu, atau bahkan dengan 1 minggu. Kalau saya, alhamdulillah, kemarin waktu sudah diverifikasi selama 1 hari. Besoknya langsung dapat pemberitahuan dari Canva. Kalau seandainya sudah terverifikasi, maka semua fitur-fitur yang ada di Canva Pro itu bisa kita gunakan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Selanjutnya nanti saya coba share screen dari Canva yang sudah saya buka di sini. Yang sudah terverifikasi oleh pihak Canva. Terima kasih Bu Nisa. Oke, di sini saya coba dulu share screen lagi, mudah-mudahan tidak terputus ya Bapak Ibu, karena tadi sudah saya buka. Iya, sembari menunggu loading ya dari platform ini, silakan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan dan bisa memberikan pertanyaannya di live chat komentar kita ya.
Oke, masih semangat Bapak dan Ibu, karena di sini saya masih semangat. Jadi mohon maaf walaupun terkendala jaringan, kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang pendidik yang tetap semangat kapanpun itu demi kemajuan pendidikan kita di masa depan. Semangat Bapak dan Ibu semua ya. Oke, sekarang saya akan tampilkan kembali platform dari Canva yang sudah terverifikasi. Oke. Oke, kira-kira hilang tidak suara saya, Bu? Jelas, Bu. Jelas sekali, Bu Rindi. Hilang lagi? Tidak ya? Jelas. Alhamdulillah. Soalnya saya sedikit trauma ya, karena hilang-hilang terus. Jelas ya, alhamdulillah ya Allah. Mohon doanya Bapak Ibu ya, semakin banyak berdoa itu semakin makbul doanya, apalagi mau hujan. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah tampil dari Canva saya yang sudah terverifikasi. Oh iya, saya akan tunjukkan dulu bagaimana sih pemberitahuan dari pihak Canva melalui email kalau kita sudah terverifikasi. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Seperti ini tampilannya kalau kita sudah terverifikasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kira-kira kelihatan tidak ya? Nih, saya zoomkan dulu. Nah, ada tulisan selamat datang di Canva untuk pendidikan atau welcome to Canva for Education di sini. Oke, nah di sini Bapak Ibu, nah ini tandanya kita sudah terverifikasi dari pihak Canva untuk menggunakan Canva untuk pendidikan atau Canva for Education. Seperti itu. Bapak Ibu bisa melihatnya di email, biasanya itu tidak ada di kotak masuk ya biasanya. Saya itu melihatnya di kolom promotion kalau tidak salah. Jadi benar-benar harus dicari di spamnya juga dilihat, di promotionnya, kemudian juga di sosialnya juga dilihat. Jangan hanya melihat di kotak inboxnya saja atau kotak masuknya saja. Oke, sekarang kita lihat lagi ke kelas yang sudah saya buat. Bapak Ibu, nah inilah kecanggihan dari Canva for Education dengan akun belajar.id Bapak Ibu. Kita bisa membuat kelas kita sendiri. Di bawah sini ada tulisan Rindi Eka Putri's Class. Jadi kita bisa berkolaborasi di sini. Kita lihat yang Gmail ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa melihat tidak ada yang namanya kelas tambahan. Jadi, dan juga di sini ada tulisan coba Canva Pro. Masih banyak sekali template-template yang Gmail biasa ya Bapak Ibu, supaya tidak berat. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada desain, ada folder, ada template, aplikasi, orang, dan grup. Nah, kalau sudah ada kelas, kita tambahkan orangnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengklik orang di sini. Nah, di sini kita tambahkan orang. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu, di sini kita bisa menautkannya juga ke Google Classroom. Jadi, kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak siswa kita yang sudah ada di Google Classroom, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya kita membagikan kelas kita ke siswa-siswa kita? Bisa melalui Google Classroom, bisa juga membagikannya melalui WhatsApp. Caranya, kita, dan juga bisa melalui email ya Bapak Ibu di sini. Caranya kita dapatkan tautan undangan di seperti ini, kita klik. Nah, ini sepertinya jaringan, jadi saya sudah sudah mengkopinya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk bergabung di kelas saya. Di sini linknya saya bagikan di grup ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, di sini saya bagikan dulu linknya. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung di kelas kita. Saya letakkan di grup WhatsApp kita.
Nah, coba Bapak Ibu bergabung terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu sudah bergabung, maka tampilannya akan di sini, itu akan ada penambahan anggota. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya saya juga akan langsung saja membagikan desain yang kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Oke, sebentar saya kirim terlebih dahulu melalui WhatsApp. Nah, saya bagikan dulu. Oke. Lalu saya bagikan lagi di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan untuk bergabung di kelas ini untuk berkolaborasi. Di sini caranya kita mengundang orang. Kita juga bisa membuat grup Bapak Ibu. Nah, membuat grup supaya nanti di grup ini kita bagi-bagi, misalnya mau grup kelompok apa, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Oke, sekarang apalagi sih manfaat dari Canva ini? Kita sekarang bisa membuat presentasi berupa media pembelajaran untuk siswa kita. Caranya kita bisa menggunakan template-nya di sini Bapak Ibu. Ada template pribadi, bisnis, pemasaran, ada sedang tren. Boleh kita gunakan ya Bapak Ibu, klik template. Oke, sepertinya ini loading lagi ya, tidak mau muncul. Bagaimana Ibu, suara saya masih ada ya, kira-kira? Jelas Bu, jelas sekali. Jelas ya? Ya, Tidak terputus ya Bu ya, saya takut terputus nantinya. Oke, mantap. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah contoh dari template-templatenya. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat bagaimana bagusnya desain-desain yang ada di Canva ini Bapak Ibu. Sekarang nih, saya cobakan satu saja template yang untuk presentasi kita ya. Misalnya kita buat dari presentasi ini nah Bapak Ibu. Ini masih loading untuk tampil. Oke, sepertinya agak lama ya. Kita buka lagi dari beranda yang sudah saya buat saja tadi. Bapak Ibu bisa langsung praktek ya, bisa mengerjakannya langsung menggunakan PC atau laptop dan juga bisa menggunakan handphone. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin menggunakannya melalui handphone itu bisa, tapi Bapak Ibu download terlebih dahulu aplikasinya di Play Store Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya tidak ada aplikasinya, mungkin bisa dilihat secara web, tapi biasanya fitur-fitur yang ada itu tidak terlalu lengkap. Jadi pastikan Bapak Ibu terlebih dahulu mendownloadnya di handphone melalui Play Store. Oke, di sini sepertinya saya terkeluar ya dari Canva saya. Oke, masih loading lagi. Sepertinya saya terkeluar dari kelas saya ya. Coba saya masuk lagi beranda. Nah, Bapak Ibu dari yang sudah saya kirimkan di grup itu Bapak Ibu bisa masuk. Nah, nanti Bapak Ibu sendiri kelasnya bagaimana. Sebenarnya saya ingin mendemokan bagaimana sih caranya membuat suatu presentasi
yang menarik dari Canva. Kita bisa menggunakan videonya, Bapak Ibu, kita bisa juga menggunakan animation yang sangat luar biasa. Kita juga bisa menggunakan template-template estetik ada di sana, dan kita juga bisa mengajak siswa kita berkolaborasi. Artinya kolaborasi ini seperti apa Bapak Ibu? Kolaborasi di sini artinya kita juga bisa mengerjakan misalnya di slide pertama, sedangkan siswa kita yang selanjutnya mengerjakan di slide yang kedua. Di situ kelihatan itu. Sepertinya jaringan saya ya Bapak Ibu. Jadi nanti begini, jadi saya ada terhutang 2 ya, materinya itu tidak terpotong-potong. Oke Bapak, obrek-abrik atau mengoperasi seperti, karena di sini sepertinya jaringan saya dan Ibu untuk penjelasan tentang Canva-nya, mohon maaf tidak bisa sampai demo untuk membuat presentasi PowerPoint-nya. Nanti saya akan buatkan tutorial lengkapnya supaya penjelasan itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai masalah Canva. Mungkin saya juga bisa menjelaskan Kayaknya Bu Rindi terpental itu, Bu. Iya, sepertinya Bu Rindi keluar lagi nih, Bu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Di ini aja, lihat aja, Bu. Ini Rindi, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan semua. Oke, kita coba lihat di live chat-nya ya, Bu, pertanyaan. Ya. Oh, Oke, ada yang bertanya nih. Mungkin Bu Rindi. Halo Ibu. Ya. Bentar. Mau langsung ke pertanyaan atau bagaimana Ibu Rindi? Halo. Bagaimana? Sudah masuk saya di sini? Sudah, Ibu. Sudah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sepertinya jaringan ini sedang bermain dengan saya ini Bu ya. Bapak Ibu semuanya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa menampilkan dengan maksimal. Tapi insya Allah nanti saya akan buatkan tutorialnya supaya penjelasan tadi tidak terpotong ya Bapak Ibu. Oke, mungkin langsung saja kita pada mekanisme dulu ya Bapak Ibu. Sebelum ke pertanyaan, saya ingin menjelaskan tentang mekanisme UK dan juga tugas-tugas yang akan dikerjakan. Bagaimana Bapak dan Ibu narasumber yang lain? Iya, boleh Ibu. Boleh. Oke, saya coba dulu. Jelas tidak, Bu? Jelas sekali, Halo, Bu. jelas. Jelas. Masuk tidak suara saya? Karena sepertinya roaming ya. Baru nyampe ya suara saya ya. Ya semuanya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi pagi bahwa untuk UK, pembagian UK-nya itu sesuaikan dengan trainer. Nah, Bapak Ibu, nanti akan ada materi-materi yang akan kami berikan. Tapi materi tersebut nanti berupa tugas-tugas. Nah, Bapak Ibu jangan merasa, oh banyak sekali tugasnya. Jadi Bapak Ibu, kami sangat menyadari sekali bahwa sebagai seorang guru tentu kita memiliki tugas-tugas lain atau amanat-amanat lain yang harus kita selesaikan. Untuk itu Bapak Ibu, untuk tugas-tugas tersebut tidak diwajibkan. Hanya sifatnya opsional saja. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengerjakan, diperbolehkan sebagai latihan Bapak Ibu untuk menjawab ujian kompetensi nanti, atau sebagai latihan Bapak Ibu untuk mengasah keterampilan setelah mengikuti pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu, tugas-tugas yang akan ditampilkan oleh para narasumber atau para trainer nanti, itu tidak diwajibkan untuk dikerjakan. Itu satu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, untuk ujian kompetensi, ya, kalau trainer dari trainer B sampai trainer D itu ujian kompetensinya mengisi berupa form, dan juga Bapak Ibu memilih
GMT level berapa, ada level 1, ada level 2. Nah, Bapak Ibu silakan pilih levelnya sesuai dengan trainer Bapak Ibu semua. Contoh misalnya Ibu Widuri, berarti pilih yang GMT level 1. Seperti itu. Dan emailnya juga dimasukkan Bapak Ibu. Ada alamat email pada file PDF yang sudah kami bagikan. Di sana ada alamat email dari para trainer. Silakan dikopi dan dimasukkan pada form UK tersebut. Itu yang dari kelas B sampai kelas D. Nah, untuk kelas saya sendiri, kelas A, Bapak Ibu, di sini saya tidak bisa menampilkan Google Classroom karena takut jaringan lagi ya. Di kelas saya, itu silakan Bapak Ibu pilih nama trainernya, yaitu nama saya. Bapak Ibu bisa mengklik R di sana. Nanti ada namanya Rindi Eka Putri. Nah, kalau di kelas saya seperti itu. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Di kelas A, UK-nya seperti itu. Di kelas B sampai D, UK-nya memasukkan alamat email dari para trainer yang sudah dibagikan ke Bapak dan Ibu semua. Oke Bapak Ibu, jadi untuk classroom-nya silahkan bergabung. Bagi yang belum ada namanya pada pembagian trainer, silakan Bapak Ibu mengisi form yang sudah kami berikan di grup WhatsApp. Setelah mengisi form, insya Allah hari ini Bapak Ibu kami akan memprosesnya dan membagikannya kepada Bapak dan Ibu semua sesuai dengan pembagian trainernya. Mohon untuk bersabar ya Bapak Ibu. Oke, setelah diisi UK-nya, maka Bapak Ibu bisa mengisi nanti data sertifikat. Dari data sertifikat itulah Bapak Ibu pastikan dengan benar juga dari UK maupun data sertifikat, nama, instansi, dan juga akun belajar.id plus akun emailnya itu dengan benar. Karena sertifikat akan terkirim secara otomatis ke alamat Bapak dan Ibu semua. Jika salah satu saja penulisan huruf, maka sertifikat tidak akan terkirim. Dan kasusnya itu sudah banyak sekali peserta sebelumnya yang mengatakan sertifikat belum terkirim. Padahal itu sudah terkirim. Ternyata setelah saya cek, itu salah menulis alamat email. Untuk itu Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu seperti itu. Dan jangan mengerjakan UK terlebih dahulu sebelum ada instruksi dari para trainernya masing-masing. Oke, mungkin itu saja Ibu Erma dan Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan dari peserta yang ada di live streaming chat kita. Yes. Bagaimana Ibu? Ya silakan. Kalau saya nggak tampil Bu Rindi, ini cepat. Oh, oke. Bisa dibantu sama Ibu Widuri. Oke, saya bantu ya Ibu Erma. Iya. Bu Rindi, di sini ada pertanyaan dari SDIT Arido. Apakah admin bisa daftar Canva Bu atau hanya khusus untuk guru? Iya, oke Bapak Ibu, selama Bapak Ibu memiliki akun belajar.id, maka Bapak Ibu bisa mendaftarkannya. Nah, saya belum pernah juga mengaktifkan dari admin ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa dicoba terlebih dahulu dengan mengupload SK-nya tadi, SK pengangkatan sebagai admin, seperti itu. Karena untuk lebih detail tentang admin tersendiri itu belum ada keterangan di sampingnya itu untuk admin sekolah dan wilayahnya. Nah, itu saya belum pernah mencobanya Bapak Ibu, jadi saya tidak mau istilahnya memberikan informasi yang saya belum tahu, tapi Bapak Ibu bisa dicoba terlebih dahulu menggunakan akun belajar.id-nya, karena admin juga memiliki akun tersebut. Seperti itu Bu Widuri. Oke, baik. Boleh selanjutnya? Terima kasih, Bu Rindi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novayanov. Bu Rindi, bagaimana kalau saya sudah terdaftar tapi sebagai siswa? Apakah bisa diganti sebagai guru? Oke, saya terdaftar Canva. Oke, maksudnya Ibu ini bagaimana ini? Terdaftar tapi sebagai siswa. Untuk Canva-nya ya? Jadi maksudnya menggunakan akun belajar.id siswa, seperti itu? Iya Bapak Ibu, selama akun belajar.id kita yang sebagai guru itu belum diaktifkan, Bapak dan Ibu guru masih bisa mengaktifkannya atau mendapatkan akun Canva Pro ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan alamat, ini sebagai siswa ini seperti apa sih maksudnya? Sudah terdaftar tapi sebagai siswa, mungkin sebagai siswa di kelas Canva yang lain ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, intinya selama Bapak Ibu belum mengaktifkan akun intinya selama Bapak dan Ibu belum mengaktifkan akun belajar.id sebagai gurunya di Canva Pro, Bapak dan Ibu masih bisa mengaktifkan Canva-nya, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Bu Widuri.
Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu Ada Rini. lagi Bu Widuri? Masih ada Bu. Boleh. Ini dari Ibu Eva Dika. Bu, izin bertanya, untuk memasukkan ulang file surat tugas untuk verifikasi tadi bagaimana ya? Karena saya tadi memasukkan file yang bebas, bukan surat tugas. Jadi mau diupload ulang, Bu. Kita harus buka apa lagi ya? Iya Bapak Ibu, tadi juga sama seperti Bu Sah ya, penguploadannya itu menggunakan SK yang lain. Nah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nunggu terlebih dahulu konfirmasi dari pihak Canva nanti. Kalau seandainya pihak Canva tidak menyetujui, maka Bapak Ibu bisa istilahnya mendaftar kembali dengan mengupload SK tersebut. Seperti itu ya Ibu ya. Iya, Atau bisa juga sekali lagi Bapak Ibu kalau seandainya tidak mau menunggu verifikasi dari Canva Pro, Bapak Ibu bisa mencoba mendaftar ulang seperti biasa Bapak Ibu dengan mengklik Canva for Education yang ada di sebelah kanan. Nanti kita ulangi lagi prosesnya dari awal dan coba lagi di-upload seperti biasa dari awal. Seperti itu. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama Bapak Ibu bisa mengulangi lagi dari awal. Coba dulu. Kalau seandainya tidak bisa, lanjut Bapak Ibu menunggu sampai verifikasi Canva disetujui atau tidak. Kalau seandainya tidak disetujui, Bapak Ibu bisa mengupload ulang kembali atau mendaftar ulang kembali. Seperti itu ya Bu. Oke, seperti itu ya Ibu Eva. Jadi ada dua pilihan cara yang bisa Ibu lakukan. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu dari Ibu Nur Aquamah. Boleh. Tadi saya sudah daftar Canva Bu, tapi belum mengupload SK guru. Tapi pada saat mau login udah bisa pakai email yang Gmail. Bagaimana nih Bu? Oke, berarti Ibu masih terhubung dengan akun Gmail-nya seperti saya tadi ya Bu ya. Saya tadi mendaftar menggunakan akun Canva Pro tapi tidak bisa karena sudah login di Gmail seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya SK-nya belum diupload, terus masih terlogin di Gmail, itu biasanya tidak bisa. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu sebelum mendaftar, keluar dulu dari semua akun di Canva. Pastikan dulu. Jika sudah, baru Bapak Ibu mendaftar seperti itu. Kalau sudah terlanjur seperti Ibu ini, akun Gmail, berarti tandanya belum Bapak Ibu. Ternyata itu adalah akun Gmail. Mendaftarnya dari akun Gmail seperti itu. Karena pada saat masuk, tampilannya adalah akun Gmail. Seperti itu ya Bu Widuri. Jadi pastikan dulu kalau akun Canva kita itu sudah logged out semuanya, baru kita mulai pendaftarannya dari awal. Oke, Bu Widuri, sepertinya cukup ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.50-an ya. Iya Bu, sepertinya tidak iya, ada bagaimana? Oke, baik. Tidak ada ya, oke. Saya buat closing statement dulu ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang masih stay di sini dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mohon maaf atas kendala jaringannya tadi. Insya Allah nanti saya akan buatkan tutorial bagaimana caranya mendaftar di akun Canva. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Erma Emilia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rindi. Materinya sangat menarik sekali, Bu Bapak sekalian ya. Saya rasa kalau menurunkan waktu, mungkin kita kurang pasti membutuhkannya. Harus membutuhkan berapa jam lagi. Namun berhubung karena memang dibatasi, ya seperti itu kita bisa menerimanya. Oke, untuk selanjutnya, untuk materi yang berikutnya, tidak kalah menariknya lagi kalau selama ini kita membuat web selalu menggunakan blog. Sekarang kita menggunakan aplikasi yang lain, yaitu cara membuat website dengan Google Sheet yang akan dibawakan oleh Ibu Hairunisa dari SMP Negeri 10 Palembang. Kepada Ibu Hairunisa, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Erma Emilia atas kesempatan yang telah diberikan. Bagaimana Bu Putri, Bu Widuri, apakah suara saya cukup jelas? Jelas sekali. Jelas Ibu. Sangat jelas Ibu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia? Semoga di hari yang mendung-mendung ini Bapak Ibu semua
tetap semangat mengikuti pelatihan Google Workspace for Education bersama kita, para Google Certified Educator, Ibu Putri, Ibu Widuri, saya sendiri, serta dengan Bu Rindi dan Ibu Erma Emilia selaku trainer juga. Pada kesempatan kali ini, saya akan tentang proses pembuatan Google Site. Jadi Google Site itu adalah salah satu platform yang disediakan oleh Google untuk kita membuat website. Nah, karena kita adalah ngajar, Bapak Ibu guru, berarti kita bisa membuat website tentang sekolah kita. Nah, bagaimana proses pembuatannya akan kita mulai dari awal. Itu basic-basic awal kita bagaimana membuat website menggunakan Google Site. Sebelumnya Ibu Erma dan saya izin untuk share screen. Silakan, Bu. Oke, sebelumnya ada baiknya jika kita itu membuka browser kita dalam bentuk incognito tab. Jadi pada tampilan seperti ini sudah muncul ya Bapak Ibu semua ya. Di pojok kanan atas itu ada akun belajar saya, yaitu kairunisa34@guru.smp.belajar.id. Nah, seperti yang telah kita ketahui Bapak Ibu semua, di dalam Google itu ada 9 titik ajaib, tombol ajaib dari Google Apps. Iya, atau titik ajaib dari Google. Terima kasih Bu Erma. Nah, titik di sinilah yang akan kita pelajari, kita akan explore lebih banyak tentang apa saja Google Apps yang disediakan. Nah, dengan mengklik titik 9 ini, kita akan melihat ada akun kita sebagai akun guru-belajar.id. Di sini akun saya, ada Gmail, Drive, dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memanfaatkan Google Site. Seperti biasa kita klik Google Site-nya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada Google Site di pojok kiri dan ada akun belajar.id di bagian sebelah kanan atas. Nah, pertama di sini ada beberapa blog yang sudah saya buat atau Google Site yang sudah saya buat. Tapi kali ini kita akan mulai membuat Google Site-nya dari awal. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah familiar dengan memanfaatkan Google Site dan mungkin lagi sebagiannya belum familiar. Jadi kita sebaiknya memulai dari awal, jadi semuanya itu bisa paham cara memanfaatkan Google Site. Di sini ada pilihan blank, class, club, student portfolio, atau event. Di sini ada template gallery yang bisa kita gunakan. Di sini ada dari kementerian, ada dari general, bisa kita manfaatkan, ada kelas, club, student portfolio, dan masih banyak lagi. Template-template di sini itu bisa kita gunakan. Tetapi pada kesempatan kali ini alangkah baiknya jika kita mendesain Google Site kita itu secara mandiri dari awal. Jadi kita klik dulu blank sites di sini. Mungkin Bapak Ibu di rumah biar bisa mengikuti kegiatan ini lebih atraktif, saya anjurkan untuk membuka juga site.google tadi melalui 3 titik ajaib dari Google tadi, sehingga langsung klik site sehingga kita bisa praktek bersama-sama. Jika ada kendala yang ingin ditanyakan boleh langsung ditulis di kolom komentar di link YouTube-nya. Oke, langsung saja pertama kita buka blank atau site kosong. Nah, tampilannya ada kurang lebih seperti ini, ada your page title, ada untitled site, di sini ada enter name site. Nah, ini adalah tampilan utama dari Google Site kita. Misalnya di sini saya mau membuat tentang website sekolah kita. Berarti kita tulis misalnya saya mengajar di SMP misalnya. SMP atau sekolah tempat kita mengajar. Maka saya klik SMP Negeri 10 Palembang. Nah, di dalam Google Site ini saya ingin memasukkan informasi, semua informasi tentang sekolah saya.
mulai dari aktivitas dan sebagainya macamnya akan kita masukkan ke dalam Google Site. Bagaimana caranya? Pertama kita tulis dulu page title dari Google Site kita. Saya tulis nama sekolah kita. Atau Bapak Ibu misalnya dari SD 111, boleh kita tulis di sini SD Negeri 111 misalnya Kota Palembang juga atau di daerah manapun Bapak Ibu mengajar. Nah, setelahnya di sini ada enter site name. Jadi kita bisa juga memberikan nama. Misalnya saya tulis juga di sini namanya misalnya sekolah kita. Boleh Bapak Ibu di sini boleh nulis site name-nya boleh disesuaikan sama kebutuhan kita. Selain itu di sini kita juga bisa add logo. Add logo itu kalau saya itu biasanya add logo itu adalah logo dari sekolah kita misalnya. Di sini kita ada upload, ada logo, ada Vepikan. Nah, kita pilih misalnya logo, kita upload logo. Kita pilih misalnya dari aplikasi yang ada file-file picture yang ada di tempat kita. Misalnya kita mau upload, misalnya ini yang gambar ini yang mau kita upload misalnya Bapak Ibu ya. Maka nanti bagaimana tampilannya? Nah, nanti di sebelah tulisan nama kita itu akan termuncul logo yang kita tambahin. Jadi kalau misalnya saya mau hilang, boleh nggak mau saya ganti yang lain? Boleh. Misalnya saya upload gambar Tut Wuri Handayani misalnya, yang ini. Nah, maka secara otomatis di bagian sebelah kiri sekolah kita itu akan ada picture Tut Wuri Handayani seperti itu. Jadi udah ada di sini kan Bapak Ibu ya. Kalau kita mau ganti lagi bisa nggak ini? Bisa dengan cara edit logo. Seperti tadi kita mau kita hapus, tinggal kita klik hapus, terus kita select atau kita upload yang baru sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini saya adanya Tut Wuri, makanya saya masukin Tut Wuri atau saya masukin Revo aja, Revo misalnya. Nah, maka Revo sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, selain itu, kita masuk ke bagian sebelah kanan di sini. Ada tulisan text box, ada image, ada embed, ada drive. Nah, di bagian bawah ini itu ada namanya layout. Layout itu adalah tampilan umum dari Google Site kita. Misalnya, saya pilih yang ini. Satu picture, satu teks. Maka apa yang terjadi? Nah, maka di dalam Google Site Bapak Ibu nanti ada dua kolom secara otomatis, yaitu kolom tempat kita memasukkan picture, satunya lagi kolom tempat kita memasukkan kata-kata. Misalnya di sini ada tanda plus. Tanda plus ini itu bisa kita upload dari komputer kita, atau kita bisa select image kita, atau kita bisa masukin data picture kita dari Drive, dari YouTube juga bisa, kalender sama map. Jadi di dalam Google Site ini kita bisa mengupload banyak hal, mulai dari file-file yang ada di Drive, bisa PPT, bisa PDF, bisa Google Doc, bisa Google Form, bisa kita masukin dari sini. Atau kita juga bisa memasukkan link YouTube, kita juga bisa memasukkan kalender, sama kita bisa memasukkan map. Misalnya nih, saya mau memasukkan map. Berarti kita klik map. Maps-nya siapa? Nah, karena ini adalah situs sekolah, berarti saya akan memasukkan nama sekolah saya, lokasi sekolah saya. Misalnya SMP Negeri 10 mana? Palembang. Saya klik di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, maka secara otomatis dari sini ini adalah lokasi sekolah saya, yaitu di Jalan Rudus Sekip Ujung. Nah, bisa kita full, bisa kita zoom out. Jadi, jika ada orang yang mendatangi sekolah kita, maka mereka bisa tahu lokasi sekolah kita. Setelah kita dapat lokasi sekolah kita, kita tinggal pilih select. Maka kita pilih select. Nah, maka secara otomatis tadi di tampilan Google Site kita ini ada tentang Google Map sekolah kita. Seperti itu. Terus di bagian sebelah kanan, kan isinya teks. Ini bisa kita tulis. Misalnya, kita tulis di samping adalah lokasi sekolah kami. Misalnya ya, silahkan akan datang sesuai dengan Maps. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selain itu, tulisan ini juga bisa kita edit. Ada di sini pilihannya. Ada normal text, tulisannya normal. Atau kita juga bisa ganti title, jadinya title, dia besar. Atau bisa juga kita tulis heading.
Jadi lebih kecil dia. Ini bisa kita pilih-pilih, ada small text, tapi kalau small text rasanya kurang pas ya. Jadi saya tulis aja di sini misalnya heading. Nah, jadi seperti ini. Selain itu, bentuk tulisannya ini juga bisa kita atur. Di sini ada tulisan lato, bisa kita atur. Bisa kita pilih ini, bisa kita pilih banyak pilihannya di sini. Misalnya monster, kita mau pilih mau yang normal, mau yang medium, mau yang bold, tebal, atau mau yang extra bold. Misalnya saya pilih extra bold, maka di sini dia akan menjadi sangat besar. Selain itu, tulisan ini juga bisa kita kita tulis miring atau enggak. Bisa juga kita tulis underline atau tidak. Nah, ini juga kita pilih warnanya. Di sini kan gambar awalnya kan adalah hijau tua. Misalnya saya mau yang lebih ceria, misalnya mau saya ganti warnanya jadi warna kuning, bisa nggak? Bisa, jadi berubah warna kuning. Atau misalnya saya ganti warnanya yang lebih cocok, misalnya kita ganti warna ungu. Nah, bisa juga Bapak Ibu, ini bisa disesuaikan. Selain itu, jenis tulisannya juga bisa kita ganti. Ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan, ada full. Misalnya saya mau rata tengah, maka dia secara otomatis akan tertulis di tengah. Nah, terus di bagian bawah sini ada juga kan klik to edit text. Nah, bisa juga kita masukkan. Misalnya kita tulis apa? Selamat datang di sekolah kami. Itu misalnya apa gitu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak dan Ibu guru hebat suka mengunjungi website kami. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sama seperti tadi, bagian teks ini juga bisa kita edit, bisa normal, bisa title, dan segala macam. Itu bisa kita sesuaikan. Tapi karena itu adalah bagian kecil, jadi kita tulis aja subheading, seperti itu. Nah, ini kan ada background-nya. Nah, background ini juga bisa kita atur themes-nya atau temanya bisa kita atur di sini. Di sini kan warnanya agak gelap. Misalnya mau saya ganti warna ungu boleh nggak? Oh, boleh. Mau saya ganti warna hijau boleh nggak? Boleh. Ada nggak, Bu? Warna yang lain ada. Bisa kita klik icon yang ada di sebelah kanan ini, kita klik. Nah, bisa kita sesuaikan. Misalnya kita maunya warna kuning atau warna hijau, maka kita klik hijau. Nah, maka secara otomatis dia akan berubah warna hijau. Ini kan hijaunya agak gelap. Bu, kalau saya mau hijaunya agak terang, boleh nggak, Bu? Boleh. Di sini kita geser. Nah, kita geser-geser. Jadi nanti warnanya berubah. Kalau saya pilih hijau di sini. Nah, berubah kan Bapak Ibu semua gambarnya ya? Ini lebih gelap. Terus kalau saya mau blue, boleh nggak? Boleh juga. Disesuaikan blue yang seperti apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Nah, selain itu di bagian bawahnya ada juga modelnya. Ini kan modelnya standar. Misalnya saya mau ganti warnanya kayak gini, boleh nggak? Boleh, tinggal kita klik. Nah, maka secara otomatis dia akan berubah style dari tulisan temanya ini. Misalnya, Bu, saya mau yang lebih terang. Nah, ini juga boleh. Jadi dia secara otomatis berubah di sini. Jadi SMP Negeri 10, Palembang, misalnya saya mau warna red, boleh juga. Nanti dia secara otomatis yang di sini berubah warna red. Kalau saya ganti warna green juga dia berubah warna green. Tapi warna merah aja ya, biar lebih cantik. Nah, selain itu di belakang ini kan ada gambarnya, ada gambar buku yang sudah tersedia otomatis melalui Google Site. Nah, Bapak Ibu misalnya mau mengganti, bisa nggak? Oh, bisa. Ada di sini tulisan di pojok sebelah kiri, change image sama header type. Misalnya mau saya ganti boleh. Caranya gimana? Misalnya saya pilih upload file. Nah, saya ganti misalnya dengan virtual background kita hari ini. Nah, maka tampilan yang ada di ini berubah menjadi tampilan yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Misalnya, Bu, nggak jadi. Oh, tinggal kita klik reset. Maka dia akan kembali seperti semula. Jadi, misalnya kita ganti ya. Kita ganti pakai yang tadi ya, berarti nanti gambarnya bisa berubah. Misalnya saya mau masukin logo yang ini juga boleh. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita semua. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bisa dicoba-coba ini, disesuaikan sama kebutuhan dan bisa dibuat sekreatif mungkin. Nah, di sini juga ada header. Header itu pilihannya gimana? Ada pilihan cover, ada large banner,
Ada banner sama title only. Bedanya apa? Mari kita coba. Kalau kita klik cover, nah maka tampilannya akan sebesar ini. Nah, akan jadi lebih besar. Dia akan menjadi cover seperti itu. Terus kalau headernya saya ganti jadi large banner, apa yang terjadi? Nah, dia akan jadi large banner. Bannernya lebih panjang. Kalau misalnya kita pilih title only, maka yang muncul hanya judulnya saja tanpa ada headernya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi lebih baik misalkan kita pilih sebagai cover ya. Nah, jadi SMP Negeri 10 ada background-nya, ada ini, misalkan Revo sekolah kita. Jadi bisa di sini seperti itu. Selain itu, di sini juga ada di bagian pojok sebelah kiri, ada gambar icon seperti chat ini juga bisa kita edit. Nah, ada emphasis, model background-nya bisa kita ganti. Ini kan tadi warnanya putih polos. Ini agak keabu-abuan, ini bisa kita ganti. Misalnya saya mau ini lebih black. Nah, maka yang di bagian isi sini bisa berubah jadi warna black. Kita pilih. Terus kalau misalnya mau masukin image, bisa nggak Bu? Boleh. Misalnya kita mau masukin image, upload image. Misalnya saya masukin, karena saya sedikit gambarnya ini misalnya ya. Nah, maka secara otomatis di bagian background dari tulisan kita ini akan berubah seperti itu. Tapi akan lebih cantik kalau misalnya warna aja kali ya. Nah, misalkan abu-abu seperti itu. Nah, misalnya nih kita tidak jadi ingin menampilkan ini di halaman pertama Google Site kita. Oh, gampang saja. Kita tinggal klik icon ini, delete section. Maka secara otomatis yang kita buat tadi ini, maps, sama tulisan ini akan terhapus secara otomatis. Selanjutnya apa ini? Duplicate section. Artinya kita membuat duplikat ini menjadi 2. Nah, maka secara otomatis ada 2. Ada di sini 1, ada di sini 1. Misalnya nih, setelah kita duplikat, di sini mau kita ganti yang lain, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu semua. Caranya, ya tinggal kita samain. Tadi, misalnya di sini mau kita ganti kalimatnya menjadi apa? Mau kita ganti yang lain itu boleh, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi akan lebih cantik jika Google Site-nya itu satu halaman, satu informasi, jadi terlihat lebih cantik seperti itu. Misalnya tidak jadi ya, ini bisa kita, nah ini kan bisa kita klik remove. Kita remove, jadi dia hilang. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini bisa kita geser ke tengah, bisa kita geser ke kiri, disesuaikan sama kebutuhan. Tapi saya rasa ini tidak bermanfaat ya, jadi kita bisa delete dengan cara delete section. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kan kalau di dalam Google Site itu atau kita membuka website sekolah itu kan biasanya nanti di sini ada tulisan home atau di sini ada tulisan informasi sekolah atau di sini ada dokumen sekolah. Nah, itu bisa juga kita lakukan dengan Google Site. Caranya bagaimana? Caranya gini. Kita kembali lagi ke bagian pojok kanan. Ada tulisan insert, ada tulisan pages, ada tulisan themes. Nah, di bagian page ini atau halaman ini ada tulisan home kan? Nah, kita klik home. Terus di bagian titik 3 di sebelah kanan ini bisa kita tulis add subpage. Kita klik. Nah, misalnya kita buat tentang informasi sekolah. Apa yang terjadi? Kita klik done. Nah, jadi di tampilan kita tadi ada di sini tulisannya home. Nah, jika kita klik home, maka ada tulisan informasi sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terus misalnya di sini ya, saya klik lagi duplicate page. Artinya saya mau menduplikat halaman website ini. Saya klik duplicate page. Misalkan saya isi informasi sekolah, berarti saya tulis di sini misalnya prestasi sekolah. Saya klik done. Nah, berarti ada 2 halaman. Halaman pertama itu home, berisi informasi tentang sekolah atau subpage-nya. Halaman kedua itu tentang prestasi sekolah yang belum kita isi. Oh, ini tadi kan home. Home kan isinya ini. Karena tadi prestasi sekolah ini saya peroleh dari kopian dari home, maka isiannya juga sama. Bu, misalnya mau saya bedain prestasi sekolah sama home, boleh nggak? Oh, boleh. Jadi pada bagian page prestasi
sekolah ini. Kita delete ininya. Kita sectionnya. Nah, Ibu, apakah suara saya masih kedengeran? Putus, Bu. Unisa. Oh. Sekarang apakah sudah jelas, Ya. Bu? Ya, sudah bagus, Bu. Lanjut, Bu. Oke, nah sekarang di bagian prestasi sekolah tadi ya, di Bapak Ibu semua ya, di bagian prestasi sekolah tadi, misalnya saya mau mengupload, misalnya from Drive. From Drive itu ada My Drive, ada Share Drive with me, ada Share Drive. Misalnya di bagian My Drive saya mau masukkan foto misalnya, foto kegiatan siswa. Jadi kita tinggal klik insert. Nah, maka secara otomatis gambar tadi akan terupload di dalam tampilan Google Site kita ini tadi. Misalnya di sini kita tulis, misalnya ya, kita masukin aktivitas siswa di sekolah kami, gitu. Boleh Bapak Ibu semuanya. Terus kita turut tulisannya misalnya mau kita buat ini mau kita ganti sama ini, boleh. Terus mau saya tulis warnanya warna ungu misalnya, boleh. Terus mau saya tulis ke tengah juga boleh. Nah, seperti itu. Terus di sini misalnya saya mau masukin link YouTube, boleh nggak Bapak Ibu semua? Boleh. Misalnya nih, ada link YouTube aktivitas belajar kita. Misalnya kita mau masukin link YouTube tentang misalnya kita search di sini Google-nya misalnya. Yang ini aja misalnya Revo Indonesia. Nah, di sini kan ada pilihan link YouTube nih yang bisa kita masukin. Misalnya kita mau masukin link YouTube tentang sekolah kita, prestasi sekolah kita. Karena di sini kan ini kita coba aja contoh link YouTube yang ada di Revo Indonesia. Misalkan saya pilih ini, belajar membuat website dengan Google Site di akun belajar. Saya klik, terus saya select. Nah, maka secara otomatis link YouTube tadi akan muncul di halaman prestasi sekolah kita tentang YouTube kita tadi. Misalnya nih, kalau kita di sekolah kan, kita bisa memasukkan YouTube tentang aktivitas sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Terus di sini bisa kita kasih keterangan. Misalnya nih, kegiatan webinar misalnya. Webinar di sekolah Revo misalnya gitu ya. Di sekolah kami lah. Nah, itu bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Terus, Bu, misalnya saya mau lebih banyak, Bu, isi di prestasi sekolah. Boleh nggak? Oh, boleh. Ini kan di section pertama. Kita bisa menambahkan section kedua. Caranya gini. Kita insert lagi. Misalnya kita insert yang halamannya ini. Ini misalnya ya. Nah, maka secara otomatis di halaman prestasi sekolah kita, di section pertama itu ada 2, yaitu ada picture kita misalnya aktivitas siswa di sekolah, ada link YouTube. Nah, link YouTube ini bisa langsung diakses. Jadi, siapapun yang membuka site kita, dia langsung bisa membuka link YouTube ini. Nah, untuk hal yang sama juga di section ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya ya, di tempat saya lagi azan, mungkin kedengaran semuanya. Oke, jadi mungkin kita menunggu azan dulu ya sebentar ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, istirahat dulu, Bu.
Oke, alhamdulillah azannya udah selesai. Bisa kita mulai kembali Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Nah, baik kita lanjutkan di page prestasi sekolah. Di section pertama sudah kita masukkan picture, misalnya picture-nya itu berupa aktivitas siswa di sekolah kami. Bolehlah di sini Bapak Ibu masukin gambar aktivitas anak-anak. Terus di sini karena prestasi sekolah kita juga bisa masukin link YouTube tentang aktivitas sekolah kita misalnya. Jadi di sini bisa kita masukin. Nah, selanjutnya di section kedua, Bapak Ibu mau masukin apa lagi? Boleh. Misalnya Bapak Ibu mau mengupload file from drive kita misalnya. Terus yang mau Bapak Ibu masukin misalnya apa? Tentang misalnya
sertifikat anak-anak kita hasil prestasi belajar misalnya. Nah, bisa kita masukin di sini. Misalnya di sini keterangannya apa nih? Oh, misalnya nih sertifikat misalnya prestasi belajar anak misalnya kelas berapa gitu, misalkan kelas 9 itu boleh, bisa disesuaikan. Bu, saya mau masukin lagi lebih banyak, boleh nggak di sini? Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu mau masukin kalender misalnya, kalender akademik, mau Bapak Ibu masukin karena di sini di Google Workspace saya punya beberapa kalender, misalnya saya mau masukin exam material, saya klik, saya insert. Nah, maka di sini akan masuk kalender yang sudah kita buat. Biasanya kan kalau di sekolah kan kita punya kalender akademik. Nah, kalender akademik itu juga bisa kita masukin di dalam sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini satu lagi kita masukin, misalnya saya mau masukin lagi YouTube sudah upload. Nah, saya mau upload. Upload ini apa? Misalnya filenya itu ada di dalam file kita. Misalnya saya mau masukin video, bisa nggak Bapak Ibu masukin video? Boleh. Bapak Ibu masukin MP3 boleh nggak? Boleh. Nah, tapi di sini biar lebih gampang saya mau masukin misalnya picture. Nanti saya masukin aja picture di sini. Misalnya apa ya? Misalnya ini. Nah, berarti ini bisa. Terus ini juga bisa kita sesuaiin. Nah, bisa kita sesuaikan ukurannya. Selain itu kita juga bisa masukin link di sini. Misalnya dari gambar yang kita masukin ini ada penjelasan lain di linknya, bisa juga kita masukkan linknya. Nah, insert link. Misalnya linknya apa gitu, misalnya kita ambil gambar ini misalnya punya orang, nah bisa kita kontrol pastekan di sini linknya. Jadi siapapun yang masuk ke dalam website kita, ketika membuka link tersebut maka dia bisa mengakses semua hal yang kita upload di dalam Google Site kita. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi kan di sini kita udah punya 2 page, yaitu page home. Pada saat saya klik, tampilannya kan seperti ini, ada Google Maps sama keterangan ini. Terus kalau saya klik di prestasi, tampilannya juga berubah. Tampilannya berupa apa yang kita masukkan tadi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya nih, di page prestasi sekolah ini, Bapak Ibu mau ada lagi link tambahannya. Caranya gampang, dengan cara mengklik tanda titik 3 ajaib yang ada di prestasi sekolah ini. Kemudian ada pilihannya add subpage. Nah, artinya Bapak Ibu menambahkan subbagian dari halaman prestasi sekolah ini, dari halaman page prestasi sekolah. Misalnya dari prestasi sekolah ini saya mau masuk ada kolom memang di prestasi siswa misalnya kelas 7. Saya klik di sini dan saya mau tambah lagi Bu di sini. Misalnya mau tambah lagi misalnya prestasi siswa kelas 8. Nah, jadi di dalam prestasi ini kita punya 2 subpage, yaitu prestasi siswa kelas 7 sama prestasi siswa kelas 8. Bu, bagaimana misalnya saya mau memasukkan semua file-file tentang prestasi siswa kelas 7? Ya udah, kita tinggal klik prestasi siswa kelas 7, kita klik. Nah, tampilan di sini kosong kan Bapak Ibu ya? Misalnya di sini ada tulisan nih, subpage-nya kan prestasi siswa kelas 7, mau kita isi juga bisa. Kita buktiin ya Bapak Ibu ya, kembali lagi ke insert tadi, insert, misalnya kita mau masukin tema yang beda ini misalnya. Jadi kan ada sesuatu yang kita tambahin, misalnya kita masukin lagi sama kayak tadi, misalnya kalender misalnya kita mau masukin. Kalendernya kalender yang udah kita siapin di dalam. Nah, misalnya kalender Google Master Trainer level 2 misalnya saya masukin di sini insert. Nah, di sini sudah ada link date-nya, kalendernya. Di sini kita kasih keterangan misalnya ya. Kegiatan pertama siswa kelas 7 gitu. Terus di sini kita masukin lagi misalnya from drive lagi, Bapak Ibu mau masukin misalnya video. Misalnya video. Nah, saya punya di sini misalnya saya punya video kegiatan di Kota Pagar Alam misalnya. Saya masukin di sini. Maka video tadi secara otomatis itu akan ada di dalam
di dalam Google Site kita, dan ini bisa di play. Di sini misalnya video kegiatan 1 misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, yang bagian header tadi kan udah gambarnya kayak gini terus. Mau saya ganti Bu, boleh nggak biar nggak monoton? Oh boleh. Caranya tinggal change image. Misalnya saya ganti image-nya apa ya, kita gambar yang lain. Misalnya saya mau gambar yang lain. Misalnya saya mau gambar yang ini misalnya ya. Nah, maka dia akan ganti secara otomatis seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau kita pilih select image saja. Bisa juga select image. Nah, Bapak Ibu ada dua pilihannya di dalam header ini tadi, change image ada dua. Ada upload dari file kita, dari drive kita, atau file pribadi kita, atau bisa juga select image, pilih gambar. Kalau kita pilih select image, kita pilih yang ada di dalam Google Site. Ada banyak sekali Bapak Ibu tema yang bisa kita pilih. Disesuaikan dengan selera Bapak Ibu semuanya. Nah, misalnya saya mau yang agak rame, misalnya galeri kan. Ya kan saya mau pilih gambar yang ini misalnya. Saya tinggal pilih select, maka secara otomatis header yang ada di prestasi siswa ini tadi beda dengan yang ada di home. Kita lihat ya Bapak Ibu bedanya di mana? Home. Nah, home tadi kan munculnya adalah SMP Negeri 10 dengan background-nya adalah pelatihan pemanfaatan akun belajar.id. Terus di prestasi secara umum kan munculnya ini SMP Negeri 10, gambarnya ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita klik lagi di prestasi ini, saya pilih di prestasi kelas 7. Nah, maka header-nya berubah. Jadi kan site kita tuh jadi lebih menarik, bisa disesuaikan dengan konsep yang ada di dalam site kita. Misalnya konsepnya prestasi, berarti kita bisa sesuaikan dengan prestasi. Jika misalnya konsepnya adalah informasi seputar hiburan, bisa kita sesuaikan dengan sesuai hiburan. Jadi menurut saya Google Site ini harusnya kita sebagai guru-guru, kita harus bisa memanfaatkan situs ini untuk mempermudah proses pembelajaran. Jika kita semua mampu membuat site yang menarik, saya rasa nanti proses pembelajaran anak-anak juga akan lebih aktif dan kreatif. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini bisa kita sesuaikan, section-nya itu bisa kita buat sebanyak mungkin yang kita inginkan. Terus page-nya ini bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini kan ada 2 page, ada page home sama page prestasi. Misalnya Bapak Ibu mau punya 10 page, boleh. Dari sini ya, Bapak Ibu tinggal klik. Misalnya duplicate page, atau Bapak di sini bisa ada tanda tambah di sini ya. Kita klik new page. Nah, maka kita misalnya sudah home, prestasi sekolah, misalnya kita masukin apa lagi misalnya. Oh, profil guru misalnya. Profil guru. Nah, berarti nanti sudah muncul lagi home, prestasi sekolah, profil guru. Nah, misalnya prestasi sekolah mau saya gantilah header-nya biar jangan yang itu terus, biar kita bisa tahu itu udah berubah misalnya, boleh. Misalkan saya mau ganti yang ini misalnya. Select. Berubah kan? Jadi ada perbedaan. Di home seperti ini tampilan site-nya, di prestasi sekolah seperti ini tampilannya, terus di bagian subpage-nya beda lagi tampilannya, bisa kita sesuaikan. Terus di profil guru, misalkan saya ganti lagi. Header type-nya misalnya jangan cover terus, saya maunya banner. Nah, maka bisa kita sesuaikan. Dan isinya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita ya Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya, site yang kita buat ini tadi, itu bisa juga kita share. Kita share with other, kita berbagi dengan other. Nah, karena di sini ya, Airunisa. Ya, Bu. Oke, Bu Nisa, mohon maaf dipotong sebentar, mengingatkan waktu kita sudah pukul 15.35 ya. Jadi waktunya sekitar berapa menit lagi lah. Oke. Oke, baik Bu. Sekarang makasih, Bu. Ya, makasih Bu Rindi. Oke. Nah, jadi tadi saya
Oh, agak cepat sedikit, di sini ada share with people and group. Jadi di bagian sini saya itu bisa share dengan orang yang saya mau. Misalnya saya mau share dengan Pak Steven Sutanto misalnya. Nah, kita bisa pilih Pak Steven Sutanto ini bisa sebagai editor atau dia bisa sebagai publish viewer. Artinya dia bisa melihat apa yang kita buat, atau dia juga bisa sebagai editor. Editor itu artinya Pak Steven Sutanto ini bisa menambahkan, mengganti, mengedit site yang kita buat. Jadi untuk itu kita harus hati-hati jika kita ingin meng-share ke people atau ke grup. Kita sebaiknya pilih dia sebagai publish viewer. Jika sudah, maka kita tinggal klik share. Maka secara otomatis Pak Steven Sutanto ini dia sebagai publish viewer di dalam site kita. Nah, jika kita ingin melihat bagaimana tampilan kita ini misalnya di tempat orang, caranya di sini Bapak Ibu, ada bagian preview. Nah, preview ini bisa kita lihat tampilannya. Ada 3 pilihan, ada phone, ada tablet, ada laptop. Misalnya kita pilih di large screen atau di laptop, maka tampilannya akan seperti ini punya kita itu. Oh, ternyata di sini home-nya prestasi sekolah akan seperti ini, tampilannya akan cantik seperti biasa. Terus bagaimana jika tampilannya di tablet? Maka tampilannya akan mengecil secara otomatis di sini. Bisa kita klik di more, profil guru, dan segala ini. Terus saya misalnya tampilannya di phone, bagaimana? Nah, tampilannya akan seperti ini. Pilihannya ada di garis 3 seperti ini. Di sini kita bisa pilih. Ada home, maka tampilannya home seperti ini. Di bagian bawahnya ada isinya. Terus misalnya di prestasi sekolah, munculnya seperti ini. Di bawah dia. Terus kalau kita mau lihat sub-nya juga bisa. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, saya rasa itu adalah basic umum yang bisa kita manfaatkan untuk menggunakan Google Site. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk proses pembelajaran kita. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan sekarang atau nanti bisa juga kita diskusikan di Google Classroom. Baik Bu Nisa, kita batasin pertanyaan hanya 2 pertanyaan saja Bu Nisa kayaknya ya, karena melihat waktu. Ya Pak Bu. Oke. Ya. Oke Bu Widuri, ada yang chat sudah pertanyaannya? Oke, baik Bu, saya lihat ya. Ini Bu Nisa ada pertanyaan dari Ibu Susi. Bagaimana cara mengatur ukuran gambar pada judul yang kita download atau upload? Oke. Kalau saya itu biasanya kan, tadi kita kembaliin ke Canva-nya Bu Rindi tadi. Sebenarnya di aplikasi Canva itu kita bisa pilih. Ada pilihan sebagai flyer, ada pilihan sebagai logo, ada juga sebagai banner. Nah, kalau di sana kan bisa kita atur untuk ukuran template background-nya. Kalau saya menyarankan sebaiknya kita memanfaatkan aplikasi Canva, jadi kita udah otomatis bisa membuat header kita itu sesuai dengan kebutuhan. Di sana ada pilihannya, kita tinggal pilih. Seperti itu Bu Wid. Oke, terima kasih Ibu Nisa. Ini ada lagi Bu pertanyaan dari Ibu Elda. Kalau tidak ada Google Sites di titik 9, bagaimana Bu? Oh, jika tidak ada, bisa langsung di Chrome, di Google Chrome-nya itu, atau web browser-nya itu, kita klik langsung Google Site. Tinggal enter, jadi nanti langsung muncul Google Site-nya. Tapi harusnya di titik 9 ajaib itu ada Google Site. Seperti itu Ibu Widuri. Oke, baik. Jadi bisa mencari langsung di Google Chrome ya, Bu Nisa ya, di penelusurannya. Oke, terima kasih Bu Nisa, cukup pertanyaannya. Ya. Oke. Mungkin saya closing statement dulu ya Bu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia yang masih semangat mengikuti kegiatan kita hari ini. Untuk lebih lengkapnya, semua informasi itu akan kita upload di Google Classroom masing-masing. Jika ada yang belum paham atau masih mengganjal di hati, boleh kita diskusi di Google Classroom masing-masing. Lebih dan kurang saya mohon maaf apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua untuk mendukung proses pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nisa yang sudah menyampaikan materinya. Sangat cukup menarik sekali. Dari mulai Canva sampai membuat Google Site. Jadi
kita bisa menjumpai itu semua di akun Belajar ID. Jadi kepada Bapak Ibu semua yang belum mengaktifkan akun Belajar ID, silakan aktifasi akun Belajar ID tersebut. Dan yang belum bisa memanfaatkan, silakan manfaatkan semua fitur-fitur yang ada di akun Belajar ID. Karena semuanya sangat-sangat menarik sekali. Sayang kalau kita tidak bisa menikmatinya atau memanfaatkannya. Terima kasih kepada Ibu Nisa, kepada Ibu Rindi, kepada Ibu Putri, kepada Ibu Widuri, semuanya atas materi kita selama 2 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan takut untuk mencoba dan jangan bilang tidak bisa. Karena kalau sudah kita bilang tidak bisa, pasti kita tidak akan bisa. Jadi, tanamkan diri bahwa IT itu gampang. Jangan berkata, oh saya tidak bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Itu saja. Terima kasih semuanya kepada Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erma Amelia dan juga para narasumber hari ini yang luar biasa, serta Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Indonesia yang masih stay di live streaming YouTube kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini yang terakhir, jadi besok sudah tidak ada lagi kegiatan pemberian materi, tapi selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk berkolaborasi di Google Classroom-nya, karena setiap pengumuman dan juga materi akan kami bagikan di Google Classroom-nya. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk, silakan masuk sesuai dengan pembagian trainer. Bagi yang belum ada di daftar trainer, silakan Bapak Ibu menunggu. Malam nanti insya Allah kami update kembali. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Salam semangat selalu dan sukses serta salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya. Ya. Terima kasih Bu Widuri, Bu Putri, Bu Erma Amelia, Bu Nisa, Kak Ari, Bapak Ari dari OPS Palembang, luar biasa. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Karena karena channel ini benar-benar sangat bermanfaat. Dukungan subscribe dari Bapak dan Ibu semua bisa mengembangkan channel ini sehingga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semua se-Indonesia. Seperti itu. Jangan lupa tetap ikut kegiatan kita selanjutnya yang tidak kalah Lebih kerennya. menarik lagi ya Bu ya. Iya, benar sekali. Oke, Bapak Ibu mohon undur diri. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri ya Bapak Ibu. Oke.